Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kewajiban penempaan devisa hasil ekspor sumber daya alam hanya berlaku bagi para eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor minimal $250.000 Amerika Serikat. Tentunya hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang hasil revisi dari PP sebelumnya Nomor 1 Tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor. Mulai 1 Agustus 2023, pemerintah mewajibkan devisa hasil ekspor atau DHE paling sedikit 30% wajib ditempatkan dalam sistem keuangan khusus dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia dengan kurun waktu paling singkat selama 3 bulan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ketentuan ini hanya berlaku bagi para eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor atau PPE yang nilainya minimal $250.000 Amerika Serikat ataupun lebih, sehingga tidak akan berdampak terhadap eksportir kecil dan menengah. Aturan baru ini juga berlaku di 4 sektor, yakni pertambangan, perkebunan, perhutanan, dan perikanan, dengan potensi total ekspor yang bisa diraih mencapai $9 miliar Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Kemenko Perekonomian bersama kementerian terkait telah merevisi PP Nomor 1 Tahun 2019 menjadi PP Nomor 36 Tahun 2023 yang diharapkan dapat mendorong agar sumber pembiayaan dan pembangunan ekonomi bisa ada di dalam negeri dan mampu meningkatkan nilai investasi juga kualitas sumber daya alam yang dimiliki. Dari Kemenko Perekonomian bersama kementerian terkait, Keuangan, BI, OJK, ESDM, Pertanian, LHK, KKP, dan Perdagangan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang 1 menjadi dengan terbitnya PP 36. Nah, ini adalah amanat dari pasal 33, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Jadi artinya di sini yang dijaga bukan bumi, air beserta tanah, tetapi juga hasilnya juga harus untuk kepentingan nasional. Nah, hasilnya dalam bentuk value, dalam bentuk monetisasi daripada SDA. Nah, PP 36 mendorong untuk agar sumber pembiayaan dan pembangunan ekonomi bisa ada di dalam negeri, meningkatkan investasi, dan juga meningkatkan kualitas daripada SDA. Serta tentunya untuk menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor bagi eksportir yang tidak patuh terhadap ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023. Pemerintah menerapkan sanksi bagi eksportir yang tak patuh terhadap ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 tentang pengenaan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam penerapannya PMK Nomor 73 Tahun 2023 juga mengatur mengenai kewajiban eksportir secara umum serta penyampaian hasil pengawasan dari BI dan OJK yang menjadi dasar pengenaan sanksi dan pencabutan sanksi yang kemudian informasinya disampaikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila memang terbukti adanya pelanggaran. Adapun pemberitahuan mengenai sanksi tersebut nantinya akan disampaikan oleh pejabat Bea dan Cukai kepada eksportir dan kementerian lembaga teknis terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, kami akan melakukan pelaksanaan sanksi apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan DHE SDA tersebut, yaitu apabila ada informasi dari pengawasan Bank Indonesia mengenai kewajiban pemasukan ke dalam rekening khusus DHE tersebut dan penempatan DHE itu dalam instrumen penempatan DHE
yang kemudian informasi dari BI digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan sanksi administratif. Bentuknya penangguhan pelayanan ekspor. Apabila informasi juga berasal dari OJK mengenai kewajiban pembuatan dan pemindahan escrow account, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga bisa menindaklanjuti informasi mengenai pelanggaran tersebut dengan memberikan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor. Sementara itu, Menkyu juga menyatakan apabila eksportir bisa membuktikan telah memenuhi kewajiban, maka eksportir berhak melaporkan informasi tersebut ke pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian informasinya akan diteruskan kepada BI dan atau OJK untuk dilakukan penelitian. Bila hasil penelitian BI dan atau OJK menunjukkan eksportir telah melakukan kewajiban, maka DJBC akan mencabut sanksi terhadap eksportir. Informasi lainnya, pemirsa, antisipasi dampak El Nino yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan September dan Oktober 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan melakukan 2 langkah mitigasi, yakni memastikan ketersediaan air di daerah yang rawan kekeringan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Suharyanto dalam dialog FMB 9 menyebutkan untuk mengantisipasi dampak El Nino di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemangku kepentingan lainnya akan fokus pada 2 langkah antisipasi. Yang pertama, yakni dalam rangka mengatasi kekeringan, maka BNPB mengimbau kepada daerah-daerah untuk memastikan ketersediaan air khususnya di wilayah yang sering timbul kekeringan. BNPB akan bekerja sama dengan BRIN, BMKG, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan dan mengisi danau, sungai, sumur, dan embung. Langkah mitigasi yang kedua adalah antisipasi kebakaran hutan dan lahan, di mana akan ada 6 provinsi prioritas sesuai dengan arahan Presiden yang akan lebih diperhatikan dan memaksimalkan alat bantu, seperti helikopter patroli dan waterbombing sebanyak 16 unit. Kita juga waspada terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Betul, Pak. Sebagaimana yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi catatan kurang baik kita adalah pada tahun 2015 dan 2019, di mana kebakaran hutan dan lahannya sangat besar dan luas. Nah, di 2023 ini jangan sampai itu terjadi, maka kami menyiapkan mitigasi terhadap karhutla ini. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh BNPB. Ada 6 provinsi prioritas berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020, yaitu di Sumatera ada 3 provinsi, Mbak Maipri, yaitu yang pertama di Sumatera Selatan, di Riau, dan di Jambi. Kemudian di Kalimantan juga ada 3 provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Nah, di provinsi-provinsi ini kami sudah gelar apel kesiapan dan kesiapsiagaan. Emang dalam menangani karhutla ini yang penting adalah operasi darat. Jadi pasukan-pasukan darat ini sudah diapelkan kembali, disiagakan kembali, mengingat 3 tahun terakhir ini relatif kebakaran hutan dan lahannya relatif kecil. BNPB dalam waktu dekat juga akan berangkat ke Papua untuk memberikan bantuan terkait dengan dampak El Nino yang terjadi di Papua dan telah mengakibatkan matinya beberapa tanaman masyarakat yang berdampak pada kelaparan serta 6 orang meninggal dunia. Pemirsa, serangan terorisme di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023 terus mengalami penurunan hingga lebih dari 89%. Meskipun demikian, Wapres Maruf Amin meminta agar BNPT tidak lengah dan menindaklanjuti 3 hal, yakni pendekatan multipihak, merangkul kalangan muda, dan waspada gerakan terorisme jelang pemilu 2024. Dalam sambutannya pada acara ulang tahun BNPT ke-13, Kepala BNPT Republik Indonesia Riko Abelza Daniel menyebutkan, serangan terorisme di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023 terus mengalami penurunan yang sangat tajam hingga lebih dari 89%. Faktor utama yang menyebabkan turunnya angka terorisme yakni masifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan didukung oleh TNI. Riko menegaskan kelompok rentan, anak-anak, remaja, dan perempuan menjadi sasaran utama dari radikalisme. Dengan adanya kemajuan
Perkembangan teknologi IT dan pandemi COVID-19 mendorong semakin masifnya online radicalization. Kami melaporkan alhamdulillah kasus serangan teror di Indonesia terus menurun dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89% lebih. Dan indeks potensi radikalisme dan indeks resiko terorisme terus juga menurun. Dan posisi Indonesia kami laporkan dalam Global Terrorism Index semakin baik dalam kategori medium impacted. Faktor utamanya adalah semakin gencar dan masifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri yang didukung oleh TNI. Di kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lengah dan menindaklanjuti 3 hal penting. Menyikapi beragam tantangan tersebut, saya minta BNPT beserta seluruh pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti beberapa hal. Pertama, perkuat kolaborasi melalui pendekatan multi-pihak. Tangkal terorisme secara berjamaah atau dilakukan secara bersama-sama. Kita telah memiliki rencana aksi nasional sebagai panduan kolaborasi kerja. Langkah kedua yang ditegaskan Wapres yakni merangkul kalangan muda dengan dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kewaspadaan gerakan terorisme jelang pemilu 2024. Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi dengan dialog dukung gerakan Bangga Buatan Indonesia sesaat lagi.